Coba bayangin deh, kamu ditugasin buat nyelamatin sebuah tim sepak bola yang udah diambang kehancuran. Tapi ada satu masalah besar, kamu sama sekali nggak boleh beli pemain baru. Nah, ini bukan skenario film loh. Ini adalah misi yang hampir mustahil yang sekarang dihadapi oleh PSBS Biak dan pelatih baru mereka. Pertanyaan yang kamu lihat ini bukan sekedar teori. Buat klub asal Biak, PSBS, ini adalah kenyataan pahit yang menentukan nasib mereka di sisa musim ini. Setiap detik berharga banget. Oke, jadi separah apa sih sebenarnya krisis yang lagi melanda PSBS Biak? Yuk kita bedah faktanya. Dan ya, ini bukan pemandangan yang bagus. Nah, ini dia nih biang keroknya. PSBS Biak sekarang terdampar di posisi ke-15. Ini posisi yang gawat banget. Cuma satu tingkat di atas zona merah degradasi di klasemen sementara BRI Super League. Benar-benar di ujung tanduk. Dan masalahnya tuh lebih besar dari sekedar posisi di klasemen. Ibaratnya PSBS Biak ini udah jatuh ketimpa tangga pula. Di depan mata ada ancaman degradasi, di saat yang sama tangan mereka diikat sama sanksi FIFA yang melarang mereka merekrut pemain baru sama sekali. Coba dia lihat betapa tipisnya batas antara selamat sama degradasi. Cuma selisih 2 poin. Gila kan? Ini artinya setiap pertandingan, setiap gol, bahkan setiap penyelamatan kiper itu jadi penentu hidup dan mati mereka. Salah sedikit aja fatal akibatnya. Nah, di tengah-tengah situasi yang genting banget inilah, tanggal 10 Februari kemarin, manajemen klub ngambil langkah yang super berani. Mereka nunjuk seorang nahkoda baru buat memimpin kapal yang lagi oleng ini. Anehnya ya, walaupun situasinya kelihatan surem banget, pelatih baru ini, Marian Mihail, justru datang dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Dia melihat ada potensi di tengah krisis. Seperti yang dia bilang sendiri, dia melihat adanya premis yang menguntungkan. Jadi, apa dong rencana jitunya buat membalikan keadaan? Apalagi kondisinya kan tangan terikat, nggak bisa nambah amunisi baru sama sekali. Mihail ini pinter. Dia sadar, dengan waktu yang mepet dan tanpa pemain baru, revolusi besar-besaran itu pertaruhan yang terlalu berisiko. Strateginya jauh lebih cerdas. Evolusi, bukan revolusi. Jadi, intinya tuh simpel banget. Maksimalkan apa yang udah ada. Dia percaya, tim ini tuh udah punya potensi dan kekuatan. Cuma, perlu diasah lagi aja, biar lebih tajam dan efektif di sisa musim yang super krusial ini. Ya, mau gimana lagi kan? Sanksi dari FIFA itu pada akhirnya maksa dia buat fokus ke satu-satunya sumber daya yang dia punya, skuad yang ada sekarang. Nggak ada pilihan lain, dan dia kelihatan siap banget menghadapi tantangan ini. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Emang bisa para pemain yang ada sekarang ini nahan tekanan seberat itu? Tapi buat Mihail, jawabannya jelas. Iya, bisa. Dia yakin banget di dalam ruang ganti itu udah ada kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan buat bertahan. Kuncinya ada di sini nih. Dia nggak buang-buang waktu. Dia langsung mengidentifikasi ada sekitar 6-7 pemain yang bakal jadi tulang punggung tim, jadi motor penggerak yang bakal dia andalkan buat ngebawa tim ini melewati badai. Dan untungnya, di dalam skuad itu dia punya semacam senjata rahasia. Sebuah koneksi dari masa lalu yang ternyata jadi berharga banget dalam situasi kayak gini. Siapa dia? Nggak lain dan nggak bukan bek tengah Nur Hidayat Haji Haris. Hubungan mereka yang udah terjalin waktu di klub sebelumnya jadi semacam jalan pintas strategis buat Mihail. Ini penting banget buat bangun kepercayaan dan ngerapin taktik dengan cepat. Jadi, koneksi dengan Nur Hidayat ini bukan sekedar reuni biasa loh. Ini adalah keuntungan taktis yang nyata. Nur Hidayat bisa jadi semacam jembatan, jadi penerjemah antara pelatih dan pemain lain yang bikin proses adaptasi dan penyampaian ide-ide Mihail ke seluruh tim jadi jauh lebih cepat. Oke, semua strategi ini mulai dari evolusi, percaya sama skuad yang ada, sampai manfaatin koneksi lama, semuanya itu mengerucut ke satu tujuan utama yang sangat-sangat mendesak. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal, bisa nggak sih PSBS ini diselamatkan? Nah, menurut Mihail, jawabannya bukan cuma bisa, tapi penyelamatan ini hanyalah langkah pertama dari sebuah misi yang jauh lebih besar. Ini nunjukin kalau visinya itu jauh ke depan. Langkah pertama, ya jelas, survive dulu, jangan sampai degradasi. Itu misi jangka pendek. Tapi langkah kedua, ini yang lebih penting, yaitu membangun sebuah identitas baru, menjadikan tim ini simbol kebanggaan sejati bagi masyarakat Biak. Tapi ya kita juga harus realistis. Di tengah tekanan degradasi, sanksi transfer, dan waktu yang terus berjalan, pertanyaan besarnya tetap sama.
Apakah optimisme seorang pelatih saja cukup untuk menciptakan sebuah keajaiban di Biak?